lingkungan belajar. Satuan pendidikan perlu menampung aspirasi warga sekolah karena visi dan misi menjadi arah yang dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan. Untuk melakukan analisis lingkungan belajar, kita perlu memperhatikan perlibatan perwakilan warga satuan pendidikan, penggunaan data-data yang diperoleh dari situasi nyata satuan pendidikan, pengalokasian waktu yang cukup, pemilahan informasi yang relevan. Setelah mendapatkan gambaran kebutuhan warga satuan pendidikan dan sarana-prasarana, satuan pendidikan dapat mulai menyusun visi misinya. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dan untuk merumuskan misi, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Saat melakukan analisis lingkungan belajar, pastikan visi, misi, dan tujuan tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat, yakni tujuan pendidikan nasional, pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Ibu dan Bapak, sebenarnya ada banyak cara untuk merumuskan visi dan misi. Kami akan memberikan salah satu contoh. Ibu dan Bapak bisa mengeksplorasi cara lain selama prinsip-prinsip penyusunan visi dan misinya dilakukan. Satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh warga sekolah. 1. Ajukan wawancara atau survei untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Berikanlah pertanyaan untuk murid sesuai dengan tahapan perkembangan belajarnya. Lihat beberapa contoh pertanyaan dalam tabel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Analisis jawaban wawancara dan cari keterkaitan satu dengan yang lain. Kumpulkan persamaan dan rumuskanlah dalam satu kalimat visi. Bagaimana dengan misi? Saat visi sudah dirumuskan, maka kita bisa mulai untuk merumuskan misi. 1. Temukan indikator-indikator dalam kalimat visi. 2. Mintalah beberapa kelompok perwakilan untuk membuat kalimat aksi sebanyak-banyaknya dari indikator visi. 3. Kumpulkan dan analisa semua kalimat aksi yang telah dibuat. 4. Rumuskanlah kalimat-kalimat aksi tersebut ke dalam kalimat sederhana, namun dengan cakupan yang lebih luas. Berikut adalah 2 contoh visi dan misi dengan konteks yang berbeda. Ibu dan Bapak Guru, ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk membantu proses fasilitasi dalam perumusan visi dan misi. Mari kita lihat tips berikut ini. Ibu dan Bapak, sekian materi tentang visi dan misi sekolah. Visi dan misi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembelajaran sehingga kontekstual dan bermakna. Sebagai penutup, mari kita refleksikan bersama beberapa hal menyangkut visi dan misi ini. Selamat belajar ya, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.
keberhasilan desa itu penting. Nah, kemudian juga di situ diisikan apa yang Bapak Ibu alami ketika saat diobservasi, hambatan dan tantangannya apa. Nah, misalnya kaitannya dengan perilaku, misalnya pada fokus perilaku itu misalnya guru menampilkan visualisasi untuk memberikan kemudahan pemahaman pada anak terhadap konsep yang sulit. Artinya menyampaikan penjelasan dari konsep yang sulit melalui visualisasi. Nah, kendalanya di kelas juga bisa kami. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Halo, selamat datang pada modul kurikulum operasional sekolah. Ibu dan Bapak Guru, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai salah satu karakteristik satuan pendidikan, yaitu visi dan misi sekolah. Pada materi kali ini, kita akan belajar lebih banyak mengenai beberapa variabel yang mendukung terciptanya lingkungan belajar sekolah yang nyaman. Kenyamanan ini untuk menciptakan pembelajaran murid yang berkualitas. Bu Polin, apa kabar? Halo Pak, baru selesai kelas Pak. Bagaimana tadi kelasnya? Itu si Asep tidak hadir di kelas kimia. Dia memang tidak masuk sekolah ya Bu? Loh, sebelumnya dia hadir di kelas ekonomi loh Pak. Kalau begitu, nanti saya skor saja ya Bu, biar jera dan tidak mengulangi. Maaf Pak, apakah tidak sebaiknya kita coba tanyakan dulu ke muridnya, supaya kita tahu alasannya kenapa ia tidak hadir di kelas kimia. Kenapa langsung diskors? Biasanya kan juga langsung diskors Bu. Tapi kok saya jadi khawatir itu tidak akan membuat jera ya Pak. Mungkin saja Asep punya permasalahan yang perlu kita bantu. Untuk menumbuhkan tanggung jawab sesuai dengan visi sekolah, murid kita sangat perlu dibantu Pak. Oh begitu Bu, saya jadi ingat lagi nilai menghormati dan tanggung jawab milik sekolah kita. Tapi kan menumbuhkan tanggung jawab bisa melalui efek jera Bu. Kalau ia menyesal, ia tidak akan mengulanginya lagi. Menurut saya belum tentu Pak. Bisa saja loh, murid setelah dihukum akan mengulangi kesalahannya, bahkan lebih lihai. Bagaimana kalau kita ubah sistem hukuman ini? Daripada kita menghukum murid, mari kita tumbuhkan motivasi dan tanggung jawabnya melalui lingkungan belajar yang positif. Kadang-kadang saya jadi pesimis Bu. Tapi jadi ingat ada murid yang malah lebih lihai dalam berbuat kesalahan. Nah, murid malah bisa menjadi lebih lihai ya. Kalau kita lihat lagi, memang banyak guru yang melakukan skorsing, tetapi pelanggaran tidak menurun. Dengan hukuman, tidak menjamin murid memiliki kesadaran diri dan bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar. Iya nih, jadi bagaimana Bu? Kadang-kadang, saya juga berpikir pesimis seperti Pak Yori. Tetapi saya merenung lagi, apakah hukuman yang keras itu efektif? Saya mengubah pandangan saya dan mencoba menciptakan lingkungan belajar menyenangkan. Saya meyakinkan diri bahwa pada dasarnya murid itu berbuat baik, hanya terkadang mereka mengalami kendala atau permasalahan. Peran kita adalah membantu mereka mengatasi kendala dan permasalahan tersebut. Begitu ya Bu. Dan persepsi kita terhadap murid penting ya. Seperti ini dulu yang harus saya ubah untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kira-kira apa lagi ya Bu faktor yang mempengaruhi? Kalau dari pengalaman saya, keterlibatan semua pihak itu penting Pak. Dalam artian, kita mengikut sertakan semua warga sekolah dalam setiap kegiatan. Lalu, ada faktor budaya sekolah yang perlu kita perhatikan dalam membangun lingkungan yang nyaman. Budaya sekolah bagaimana maksudnya Bu? Budaya sekolah itu merupakan pola asumsi-asumsi dasar, nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang bersama oleh seluruh warga sekolah. Jadi,
seperti tadi bertanggung jawab dan saling menghormati. Itu adalah nilai dari budaya sekolah kita, Pak. Kapan kita menentukan budaya sekolah ini, Bu? Apa budaya sekolah ini ada kaitannya dengan lingkungan belajar yang nyaman? Untuk menentukan budaya sekolah, perwakilan seluruh warga sekolah berkumpul untuk berdiskusi. Pemikiran atau asumsi dasar warga sekolah akan dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian, ada nilai dan norma yang kita yakini bersama. Jadi, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, kita perlu saling memahami dan menghargai pemikiran dan nilai-nilai yang diyakini semua orang. Iya, betul juga ya, Bu. Kalau saya pikir-pikir, apabila murid dihargai keunikannya, ia akan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, benar kan? Jika kita menegakkan aturan dengan mempertimbangkan keragaman situasi dan karakter murid, maka semua warga sekolah menjadi nyaman. Bukan cuma murid, kita juga sebagai guru merasa nyaman. Apabila ada murid yang tidak menaati aturan, kita investigasi dulu penyebabnya, agar murid sadar tentang makna dan tujuan aturan tersebut. Oh begitu, terus terang saja, saya suka tidak sadar kalau ternyata tindakan saya tidak memberikan rasa aman dan nyaman pada murid. Saya pikir ada betulnya kita mengajak Asep untuk bertemu dan menanyakan alasannya bolos kelas kimia. Betul Pak Yori, memang kita sebagai guru dibesarkan dengan zaman yang berbeda dengan murid, sehingga cara kita menghadapi masalah pun berbeda. Saya juga suka bertindak tidak tepat terhadap murid. Tetapi saya ingat lagi bahwa saya harus memahami murid dengan lebih baik. Saya senang dengan kita berdiskusi seperti ini. Kita dapat bertukar informasi tentang latar belakang murid dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi. Seringkali, murid bersikap berbeda pada setiap guru. Akhirnya, informasi yang dimiliki guru tentang latar belakang murid pun berbeda. Semakin sering kita berdiskusi tentang murid, semakin mudah kita membantu satu sama lain. Wah, terima kasih banyak, Bu. Saya akan mencoba mengubah cara interaksi saya dengan murid. Semoga nanti saya bisa membangun hubungan yang lebih positif. Semangat ya Pak Yori. Saya juga masih perlu banyak belajar. Sebagai guru, kita terus belajar bersama-sama murid. Kita perlu menciptakan lingkungan belajar nyaman bagi murid. Jika lingkungan sudah nyaman dan aman, kegiatan belajar pun akan berjalan efektif. Jadi ingat profil pelajar Pancasila, Bu. Bagaimana maksudnya, Pak? Di dalam pelajar profil Pancasila kan ada 6 dimensi, Bu. Misalnya, dimensi bergotong royong tercermin saat pembentukan kesepakatan dengan murid dan budaya sekolah. Dengan kita mempunyai nilai dan norma, saya rasa ini termasuk cerminan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif juga hadir saat kita melibatkan murid dan proses pembelajarannya. Wah, terima kasih infonya Pak Yori. Ternyata ini juga merupakan bukti penguatan profil Pancasila pada lingkungan sekolah. Saya belajar banyak hari ini. Sama-sama Bu Polin, saya juga jadi belajar banyak. Ibu dan Bapak Guru, kita belajar banyak dari Bu Polin dan Pak Yori hari ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Guru juga ikut termotivasi ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tadi sudah disebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi lingkungan belajar yang nyaman. Mari kita berefleksi, kira-kira variabel apa lagi ya yang dapat mempengaruhi murid agar kita belajar dengan nyaman dan aman. Tetap semangat! Selamat belajar, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Paling tidak sebelum penilaian kemudian dukungan
apa yang dibutuhkan. Nah, ini pilihannya ada tiga, banyak ya, ada 5. Latihan pemahaman. Ada pilihannya nanti ya. Pada pilihan berikut, pernyataan yang salah bagi visi dan misi. Visi adalah gambar, misi itu adalah visi bersifat realistis, kredibel dan visi tidak harus selalu ideal. Visi tidak selalu Kemudian kalau sudah, ini yang bawah budaya sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah, kepala sekolah, manajemen sekolah, perwakilan sekolah, perwakilan seluruh warga sekolah. nasional itu ada berapa pilihan ini ya? Ini dipilih salah satu Cerita reflektif. minimal yang Jika boleh berandai-andai, sekolah impian ibu dan bapak guru itu sekolah yang bagaimana? Sekolah nanti milihnya yang kreativitas dan aman, Bapak Ibu ternyata ini sudah untuk keberlangsungan terkoneksi dengan rapot pendidikan kita yang tahun 2024 pembelajaran. yang mana sekarang ini permasalahannya tinggal ada pada kualitas pembelajaran. Jadi yang numerasi kita sudah melejit tahun ini. Jadi tinggal yang kuning itu kualitas. Materi pertama visi dan Nah, pada kualitas pembelajaran itu salah satunya materi yang ada kedua kaitannya dengan memahami capaian kreativitas dan pembelajaran. inovasi. Memahami capaian Bapak Ibu bisa pembelajaran. memilih yang ini ya, yang opsional. Untuk Itu memandu pembelajaran yang kegiatan mencakup pelajaran sehari-hari, capaian pembelajaran perlu diuraikan menjadi rencana pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Kita lihat tayangan video berikut ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mempelajari ini kita sudah diberi nilainya. Nilainya untuk mempelajari. Pada modul kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari mengenai capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun, untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Nanti kalau tahu-tahu kan sudah selesai. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Memahami CP 2. Merumuskan tujuan pembelajaran 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran 4. Merancang pembelajaran. Pada video ini, kita akan mempelajari tahap pertama, yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidik hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh, CP pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 7 hingga Saya sendiri juga kok ini untuk rapor pendidikan itu tingkat validitasnya itu juga masih belum ngeh gitu loh. Bisa jadi nanti tahun berikutnya, tahun depan nanti numerasi lagi ya, sehingga bolak-balik. karena batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, Terus setelah ini dipelajari Bapak Ibu, ini tidak harus selesai sekali duduk, tidak. Ini misalnya pas sore nanti satu video ini, tapi paling tidak sama ini latihannya. Latihannya ada satu. dapat dipelajari secara berkesinambungan. Pendidik juga dapat saling menyampaikan informasi terkait karakteristik peserta didik di setiap jenjang, atau
Informasi lain yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran. Untuk memahami capaian pembelajaran, ada 4 langkah, yaitu 1. Memahami rasional. 2. Memahami tujuan mata pelajaran. 3. Mempelajari karakteristik. Dan 4. Mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Tahap kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Ketiga, mempelajari karakteristik. Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Terakhir, mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk membantu memahami capaian di fase peserta didik, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Untuk belajar memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya. Atau belajar dari contoh-contoh CP pada mata pelajaran lain. Karena pada dasarnya, CP disusun dengan prinsip yang sama. Ibu dan Bapak Guru, memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting. Karena tentunya kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi untuk memahami CP, maka Ibu Bapak akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan mengembangkan modul ajar. Kalau yang sudah tampilan kepala sekolah seperti apa? Ini kegiatan berikutnya kepada sekolah Masuki materi. Contoh memahami capaian pembelajaran. Nilainya seperti apa? Latihan pemahaman. Naskah CP terdiri dari rasional, tujuan, karakteristik, dan peta pelajaran. Rasional, tujuan, alur, dan capaian. Rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian pelajaran. Rasional, alur, karakteristik, dan peta pelajaran Pancasila. Berikut ini adalah elemen yang ada dalam naskah capaian pelajaran, kecuali tujuan mata pelajaran, indikator mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran. Cerita apa hal baru yang Anda dapatkan saat baca capaian pelajaran? Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Membaca Kira-kira penyebabnya nanti di luar uangnya atau masih dalam kendali. Masuki materi memutuskan tujuan pelajaran.
Rumuskan tujuan pembelajaran. Setelah memahami capaian pembelajaran, selanjutnya adalah menurunkan kompetensi dalam CP dari tujuan pembelajaran yang lebih operasional. Gimana caranya? Mari kita pelajari di dalam kendali atau di luar kendali. Di luar kendali, yang bersangkutan tidak mungkin Agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran di akhir fase, maka pendidik perlu menurunkan capaian pembelajaran atau CP menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Sekarang, kita akan mempelajari langkah kedua pada tahap perencanaan pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik cukup merancang tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret terlebih dahulu. Proses mengurutkan tujuan pembelajaran akan disusun pada tahap berikutnya. Ibu dan Bapak guru, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita juga perlu memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, dan konteks lingkungan pembelajaran. Ibu dan Bapak guru, tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Untuk menentukan kompetensi, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan panduan seperti kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan secara konkret, tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Untuk kedalaman materi konten, Ibu dan Bapak dapat melihat CP dari fase sebelum dan sesudah dari fase yang diajarkan. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik dalam menentukan lingkup materi antara lain, hal apa saja yang perlu dipelajari peserta didik dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP. Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP. Yang perlu diperhatikan pada tahap kedua ini, yaitu tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Saat merumuskannya, kita dapat menggali kata kunci yang kita temukan saat memahami capaian pembelajaran. Selain itu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita dapat menggunakan pendekatan-pendekatan teori, seperti pendekatan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cradwell di tahun 2001. Pendekatan tentang 6 bentuk pemahaman yang dikembangkan oleh Tige dan Wiggins di tahun 2005. Atau pendekatan 3 sistem dalam domain pengetahuan yang dikembangkan oleh Marzano. Selain ketiga teori ini, pendidik juga dapat menggunakan teori atau pendekatan lain selama teori tersebut dinilai relevan. Ibu dan Bapak guru, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada 3 cara yang dapat kita gunakan, yaitu alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Alternatif 2, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan 3 cara ini akan dibahas lebih detail dengan menggunakan contoh pada video-video selanjutnya. Ibu dan Bapak dapat memilih alternatif yang dirasa nyaman atau sesuai dengan kebutuhan mata pelajarannya. Atau mengembangkan cara sendiri dengan menggunakan prinsip yang sama. Kita juga bisa menggunakan tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah pusat di platform Merdeka Mengajar. Contoh-contoh ini dapat kita gunakan langsung atau dimodifikasi. Ibu dan Bapak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan proses belajarnya masing-masing. Selamat mencoba. Wa kullun kanu
alladzina ahadta minahum summa yanquduna ahdahum tujuan pembelajaran dikembangkan dari dan satu hal yang diidentifikasi saat perumusan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif berdua para kompetensi di materi elemen mata pelajaran cerita reflektif. Sebelumnya bagaimana cara Anda merumuskan pelajaran sebelumnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turahibuna bihi aduwallahi wa kerangka menuju materi menyusun alur tujuan pembelajaran. akharina min dunihim Apa yang dilakukan setelah menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran? Jawabnya adalah menyusun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran tersebut menjadi sebuah alur atau disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP sebenarnya memiliki fungsi serupa dengan silabus yang selama ini kita kenal. ATP merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Dalam menyusun ATP, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian, atau tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Pada tahap ini, kita dapat menggali kata kunci yang ada dalam CP. 2. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Artinya dalam penyusunan ATP, memang didedikasikan untuk memenuhi CP dalam satu fase, dan tidak dapat diteruskan pada fase setelahnya. 3. Sama seperti saat memahami CP, alur tujuan pembelajaran juga perlu dikembangkan secara kolaboratif dengan guru satu fase. Misalnya, kolaborasi antara guru kelas 1 dan 2 untuk fase A, atau kolaborasi guru matematika di kelas 7, 8, dan 9 SMP untuk fase D. 4. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pendidik yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. 5. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. 6. Metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis dan disusun dari kemampuan yang sederhana lebih rumit. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya dalam matematika, penjumlahan dan pengurangan diajarkan lebih dahulu, baru pada konsep perkalian. Atau, mengajarkan penyusunan kalimat efektif dahulu, baru mengajarkan penyusunan paragraf pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 7. Dokumen alur tujuan pembelajaran disajikan dengan sederhana dan langsung ke intinya, agar mudah dipahami oleh pendidik lain yang membaca. Jika satuan pendidikan mau memasukkan proses berpikir dalam menyusun ATP, bisa disajikan sebagai lampiran. 8. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. 9. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak bercabang atau tidak meminta guru untuk memilih. Apabila ibu bapak menginginkan urutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik,
maka disarankan membuat alur tujuan pembelajaran lain. Urutan atau alur perlu jelas sesuai kebutuhan peserta didik, dan untuk itu dapat diberikan nomor atau kode. 10. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran atau pedagogi. Dalam menyusun dan mengurutkan TP menjadi ATP, ibu bapak juga dapat memilih dan mengacu berbagai cara yang diuraikan dalam tabel berikut. Berikut adalah ilustrasi dari ATP. Ilustrasi ini menggambarkan peta perjalanan yang akan dilalui peserta didik untuk menyelesaikan sebuah fase. Dalam perjalanannya, peserta didik akan melewati tujuan pembelajaran secara bertahap, sampai nanti di ujung fase. Satuan pendidikan bisa memilih untuk menggunakan contoh ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek atau memodifikasi ATP sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. ATP ini dikembangkan untuk setiap fase CP. Setiap fase terdiri atas 1-3 kelas. Oleh karena itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik perlu berkolaborasi dengan pendidik lain yang mengajar dalam fase yang sama, agar tujuan pembelajaran dapat disusun secara berkesinambungan. Dalam proses merancang pembelajaran, ibu dan bapak guru dapat memilih peran berikut. 1. Menggunakan contoh yang disediakan pemerintah di platform Merdeka Mengajar. 2. Mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan pemerintah. 3. Atau merancang sendiri berdasarkan CP. 3 pilihan ini memberikan kesempatan ibu bapak untuk belajar menerapkan kurikulum Merdeka yang juga sesuai dengan proses belajar ibu bapak saat ini. Contoh menyusun ATP dapat dipelajari pada video berikutnya. Selamat belajar dan mencoba. Good afternoon, ladies and gentlemen. The Honor Roll of the Judges of Porcelain 2015 and the Honor Roll of
Bahasa Inggris sama. Bahasa Inggris itu berarti kalau 108 itu 3. When we do 5 times above our parents, 3 sama 1. believe that you'll be feeling our children. Don't make it better because of our mistakes to our parents. Di SD itu kan ada mapel Ladies and gentlemen, wajib. but parents are the most malicious humans. Without them, we would have been born. Without their unlimited sacrifice, Untuk we cannot exist and grow up. In fact, they are often ready to suffer as time for a long time of the hope, happiness, and safety of their children. By honoring your parents will bring blessing. May Allah Subhanahu wa Ta'ala always give to us to always be devoted to our parents and always pray for them. But while they are still alive and after they face Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. That's the end of my speech. I hope we can be good to our parents. Thank you very much, and that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belajar dan atau pendalaman dan pengayaman capaian pembelajaran terkait kurikulum merdeka secara individu, bukan rombongan belajar. Kemarin yang kita laksanakan kan klasikal. Walau Itu ada kelas jadi walau azamahum la tawallau wa percepatan ini memang diperbolehkan. ya Tetapi percepatan belajarnya, kalau percepatan jenjangnya itu belum ada ketentuannya. wa'lamu anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu Jadi mohon kepada syarun penanggung jawab kelas ini agar segera melakukan melakukan kajian. Kemudian berikutnya yang SD bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD dengan masa transisi hingga 2020. Ini masa transisi ini maksudnya memberikan kesempatan pada sekolah wa'akum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum wa razaqakum minat tayyibati la'alakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu allaha wa rasulahu wa taqulu amanatikum wa untuk yang di SMP amrukum kelas khusus annama atau satuan amwalukum pendidikan khusus wa auladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim. atau seni dapat menggunakan alokasi waktu P5 bagi penguatan kompetensi Allah yaj'al lakum furqan itu berarti yaj'al lakum furqan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum sendiri wallahu dzul fadlil azim. Wa yamkurul bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw ini yang yukhrijuka baru Bapak Ibu wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law saya kira ini saja dua hal ini yang perlu saya sampaikan dan in sekali hadza lagi illa asatirul awwalin. khususnya Wa qalu Allahumma in kana hadza huwa haqqu min indika fa amtir alaina hijratan
menyelesaikan pelatihan meskipun sudah aksi nyata belum keluar sertifikatnya, ya jangan berhenti untuk menyelesaikan yang lain. Jadi sertifikat nanti urusan sana, urusan kita belajar mempelajari. Terkait dengan ini Bapak Ibu, di setiap PMM masing-masing Bapak Ibu kan ada rekomendasi ini. Ya. Rekomendasi ini di sini rekomendasi jempolan. Rekomendasi ini sudah yang tampil-tampil di sini. Ini sudah disesuaikan dengan capaian rapor pendidikan masing-masing. Jadi nanti kalau muncul rekomendasi belajar mungkin di sekolah A sama sekolah B, rekomendasi belajarnya berbeda. Karena apa? Ya, permasalahan capaian rapor pendidikan. Nah, kalau yang sifatnya rekomendasi ini tidak sampai pada aksi nyata, ini cuma nanti bentuknya bisa belajar itu dari aksi nyata sekolah lain, praktek baik sekolah lain, tetapi itu sangat membantu apa yang menjadi permasalahan di sekolah. Jadi nanti kepada kurikulum untuk melakukan pendataan progres pengembangan diri Bapak Ibu melalui pelatihan. Jadi kemarin yang sudah di-share Pak Adi linknya itu bisa diupdate lagi perolehan sertifikat sama materi yang sudah selesai diikuti apa saja data sehingga kita nanti memiliki data yang untuk modul kurikulum operasional satuan pendidikan pada materi perencanaan pelajaran selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini nanti menjadi ya semacam kebutuhan, ini bagian dari penilaian pada rapor pendidikan. Salah satu sumbernya melihat dari aktivitas Bapak Ibu di pelatihan materi di nanti Pak Adi bisa mengupdate linknya kemudian untuk kegiatan lain-lain terkait kegiatan sekolah di bulan Ramadan nanti disampaikan oleh Bapak Sri Sunarno. Sekali lagi saya mewakili sekolah mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mensupport kegiatan anak-anak untuk bakti takjil nanti sore ya, dan juga untuk kegiatan buka bersama. Sekali lagi mudah-mudahan amal kebaikan Bapak Ibu pada kantor Bapak Ibu dicatat menjadi amal kebaikan dan nanti akan dikembalikan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi nanti sore ada kegiatan bakti takjil dan buka bersama, mohon bisa diikuti semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Demikian tadi materi yang pertama terkait dengan informasi dan juga penjelasan terkait dengan pengelolaan kinerja yang sudah disampaikan dengan jelas oleh Bapak Kepala Sekolah. Tadi hampir semuanya sudah sampai di tahap pengisian